surga itu tidak murahan. Di dunia pewayangan itu ada yang namanya Kurawa ya. Kurawa itu ceritanya tuh adalah anak-anak yang lahirnya itu dari daging merah dan hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu, saudara ya. Dan itu jumlahnya banyak. Nah, kekristenan ya, kekristenan itu adalah sebuah perjuangan. Bagaimana kamu mengalahkan hawa nafsu kamu? Kata dosa pertama kali disebutkan gara-gara orang gagal mengendalikan hawa nafsunya di dalam Kejadian 4 ayat 7. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Alahim, Baruhata Adonai Elohenu, Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ini saatnya kita memasuki sesi pembacaan firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri. Nanti untuk lektor pertama adalah Ibu Dunanti Tobing. Lalu untuk lektor berikutnya, kami mohon kesediaannya Pak Apul Siahaan. Baiklah, nanti Ibu Dunanti nanti membacakan Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai dengan 12. Kembali saya ulang, Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu lektor berikutnya Pak Apul Siahaan membacakan Matius 15 ayat 1 sampai dengan 39. Pembacaan firman Tuhan dimulai dari lektor Bu Dunanti Tobing. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian firman Tuhan. Matius pasal 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan."
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu dan berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.
Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Bu Donanti Tobing, Pak Hapusyan, dan terima kasih untuk Ibu Ora Huta Julu. Kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulzak dengan tema Kurawa. Ya, langsung saja Bapak Ibu kita simak paparan dari beliau. Haleluya, terima kasih Pak Mulia. Saudara, ada satu doktrin ya dari gereja yang mengatakan sekali selamat tetap selamat ya saudara. Nah, doktrin ini separuh benar, tidak sepenuhnya salah, tapi separuh benar. Banyak orang ya berpikir asal kamu menyebut nama Yesus, KTP-mu Kristen, kamu sudah selamat. Nanti di dalam banyak sekali kesempatan saya selalu berkata enggak, saudara. Kalau kamu bilang percaya, apa definisi dari percaya? Contoh, saudara ya. Suatu hari saya ngomong ya sama orang-orang di pastori gereja Agios. Ya, kamu percaya sama saya enggak? Percaya kan? Percaya dong, Pak. Masa kita percaya orang lain, kita percaya sama Pastor Paul. Suatu ketika saya bilang, oke kita bikin begini yuk. Mereka nggak ada yang mau, saudara. Mereka ragu, mereka lebih percaya sama si Edwin waktu itu. Ya, ya Edwin itu begitu menghasutnya, saudara ya. Mengapa bisa begitu? Karena saya bilang, berarti kamu nggak percaya sama saya. Dan itu sangat menyakitkan, kamu lebih percaya sama orang yang kamu baru kenal, saya yang kasih makan kamu, kasih tempat kamu tinggal, kamu nggak percaya sama saya. Oh, itu menyakitkan sekali loh, saudara. Kamu lebih percaya sama orang yang nggak jelas, dan akhirnya terbukti ya. Makanya saya seneng si Edwin itu gerebek pakai polisi itu, saya seneng sekali, saudara. Supaya mata orang-orang di pastor itu ngeliat betapa bajingannya ini orang. Saudara, orang ini selamat nggak, saudara? Enggak lah, kamu gimana goblok kalau kamu bilang ini selamat. Ya, saudara ya. Apakah orang ini selamat? Enggak lah. Gimana sih kamu? Kamu pikir surga itu murahan, saudara? Kamu pikir surga itu murahan? Kamu bisa sembarangan masuk. Paulus saja bilang, aku melatih diriku sedemikian rupa. Jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Hati-hati dengan kata selamat kamu, saudara. Ya kan? Penghuni pastor itu berarti percaya nggak sama saya? Enggak, nggak percaya. Nyatanya saya kasih tahu kok. Dia lebih percaya sama Edwin kok. Dia lebih percaya nasihatnya Edwin daripada saya. Akhirnya kan ruwet semua kan, akhirnya ruwet tuh. Ya dalam arti saya emang nggak rugi apa-apa, terserah kamu kan. Digerebek polisi kan saya warga negara, saudara. Kamu yang puyeng ditandai sama polisi. Salahmu sendiri. Semua orang puasanya dicatat namanya. Salahmu sendiri, bukan salah saya. Siapa suruh kamu percaya sama Edwin? Ya, saudara, itu namanya percaya tuh, saudara. Kamu bilang percaya Yesus. Kamu bilang percaya Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, ya, yuk berdiakonia, yuk mengampuni. Kamu nggak mau, saudara. Jangan pikir kamu selamat, saudara. Goblok kamu kalau pikir kamu selamat. Terus kamu berkhianat, atau kamu menjual saudaramu, atau kamu berusaha gembosi komunitas ini, saudara ya. Jangan pikir kamu selamat, loh, saudara. Ya, jangan pikir kamu selamat. Bukan saya yang ngomong, enggak. Kamu pikir ini komunitas, uangnya dipakai buat ngasih makan orang miskin, bukan buat saya, kasih makan orang miskin. Lalu kamu berusaha gembosi komunitas ini. Terus kamu tahu nggak yang kamu sedang susah ini bikin susah siapa? Orang miskin. Tadinya kita bisa kasih makan orang lebih banyak lagi, nggak bisa. Karena kamu boikot. Jadi selamat nggak kamu tuh, saudara? Ya kan saya nggak tahu, Pak. Nah itu, bukan nggak tahu. Karena kamu dipenuhi dengan hawa nafsu. Karena kamu dipenuhi dengan kejahatan. Jadi kemana bisa kamu selamat? Nggak bakal. Nggak bakal kamu selamat. Kamu jangan menipu dirimu sendiri. Kamu pikir surga itu murahan kayak kali jodoh, saudara. Nggak punya duit boleh ngutang. Gila kamu. Siapa di sini yang masih suka utang-utang? Jangan pikir kamu selamat loh, saudara. Kamu bilang kamu percaya Yesus.
Bisa nggak kamu sehari nggak ngutang? Jangan buka tutup lubang lagi. Jangan pikir kamu selamat. Oh, kamu masalah duit aja kamu nggak selamat, apalagi masalah surga yang embuh di mana. Jangan pikir kamu selamat. Kamu pikir surga murahan kayak kali jodoh, kayak tetanggamu yang kamu bohongin utang bisa. Ya kan? Kamu pikir surga itu bisa kamu tipu, saudara? Kamu hati-hati, saudara. Jangan berpikir surga itu murahan kayak kali jodoh, saudara. Ya, surga itu begitu mulia. Kamu bisa masuk hanya gara-gara kasih karunia dengan penyerahan sepenuhnya hidupmu, saudara. Bukan bukan karena kamu berbuat baik, kamu saudara, bukan. Penyerahan dirimu. Nah, penyerahan dirimu dibuktikan dengan cara kamu merespon masalah. Makanya ketika kamu habis dibaptis nggak langsung mati kan? Diajarin dulu aturan kerajaan sorga. Metanoia dulu, saudara. Kamu harus mengalami metanoia, pembaruan akal budi, supaya kamu tahu tata keramanya kerajaan surga sampai kapan, sampai kamu mati. Nanti terus, saudara. Jadi siapa di sini yang masih suka utang-utang? Kamu jangan berpikir surga dulu. Bohong, yang nampak kelihatan saja untuk dicukupi makan pakaian aja kamu nggak cukup, nggak dapat surgamu. Jangan harap kamu dapat surgamu. Belajar seperti rasa arus, mendingan makan remah-remah roti yang di bawah mejanya orang kaya daripada kamu utang-utang. Lazarus utang-utang nggak, saudara? Enggak. Ada lagi, saudara. Ada orang ya yang rajin seperti aku nih ya, rajin sedekah. Ya, tapi dia nggak merawat orang tuanya. Selamat nggak? Jangan harap kamu, saudara, pikir selamat. Jangan harap kamu badanmu di gereja, kelihatannya kamu sumbangannya gede, orang tuamu tidak kamu pelihara. Ya, saudara ya. Jangan pikir kamu selamat. Surga itu tidak murahan. Di dunia pewayangan itu ada yang namanya Kurawa ya. Kurawa itu ceritanya tuh adalah anak-anak yang lahirnya itu dari daging merah. Dan hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu, saudara ya. Dan itu jumlahnya banyak. Nah, kekristenan ya, kekristenan itu adalah sebuah perjuangan. Bagaimana kamu mengalahkan hawa nafsu kamu. Kata dosa pertama kali disebutkan gara-gara orang gagal mengendalikan hawa nafsunya di dalam Kejadian 4 ayat 7. Kain, kalau kamu tidak bisa mengendalikan tes sukamu, hawa nafsumu, maka dosa akan mencengkeram hidupmu, saudara. Kurawa, ya, yang dilahirkan dari daging. Dan sangat menyeramkan sekali karena kita dilahirkan dari daging. Dan dipenuhi dengan hawa nafsu. Setiap hari, setiap saat, kamu pikir itu apologet ke situ masuk surga, saudara. Kok jadi saya menghakimi? Oh, saya bukan menghakimi, saya kasih tahu kamu kok menghakimi. Nah, ini orang tolol ya, dikasih tahu kok malah dibilang menghakimi. Ini saya kasih tahu informasi ke kamu, bukan menghakimi. Kayak saya yang punya surga. Oh iya, saudara, saya yang punya surga. Ini orang dikasih ya, kadang-kadang orang dikasih tahu kok ya. Saya tuh kasih tahu definisinya selamat itu apa. Ya, dan kamu jangan sok tahu bahwa kamu sudah masuk surga, selamat. Kamu kan bisa mengukur badanmu sendiri. Kita ini sudah lagi di surga apa enggak? Saya kan hanya kasih tahu. Ini loh kata firman Tuhan. Ya kan? Kamu, hartamu masih ada di dunia. Jangan pikir kamu selamat. Di mana hartamu, di situ hatimu. Apa hatimu? Hatimu itu jiwamu itulah. Ya, hati itu adalah jiwa kita, saudara ya. Nanti Anda belajar di buku saya itu, Jiwa Roh.
Hati itu adalah jiwa kita, tempat di mana Tuhan menaruh hukum itu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kamu bergelimang dengan harta, dan kamu tidak rajin berdiakonia, memberikan kepada orang miskin, jangan mikir minta selamat. Jangan mikir. Selama kamu tidak suka bersedekah, kamu jangan mikir selamat dulu. Ya, jangan mikir selamat. Suamimu tidak selingkuh, istrimu tidak selingkuh, sudah bagus. Perusahaanmu tidak bangkrut, itu sudah bagus. Jangan mikir selamat kejauhan. Kejauhan, saudara. Ya, kalau hidupmu masih utang, kamu jangan mikir selamat. Besok mau makan apa? Mau utang sama siapa? Ya, saudara ya. Kalau kamu nggak bisa hormat dengan orang tuamu, banyak orang tua, ya orang-orang yang kaya raya hidupnya, tapi dia tidak bisa memberi contoh, memberi teladan kepada anaknya untuk merawat orang tuanya. Gagal. Saudara, jangan mikir kamu selamat, saudara. Jangan harap suatu hari anakmu akan memberontak kepadamu. Itu sudah menunjukkan kamu nggak selamat tuh. Ya, kamu harus bertobat. Banyak orang tua, orang-orang uangnya banyak, tapi anaknya satu pun tidak ada yang respect. Mengapa? Karena satu, ada dua hal anakmu tidak respect sama kamu, saudara. Kamu boleh bikin salah, kamu boleh bikin sesuatu yang buruk, ya masuk penjara, membunuh apa, bahkan soalnya membunuh orang yang kamu punya dosa besar pokoknya. Tapi ada dua hal yang bikin anakmu nggak respect. Satu, kalau kamu tidak sayang sama ibunya dia, yaitu istrimu. Ya, kamu lihat Saifuddin ya. Kenapa anaknya nggak bisa respect? Saya dengar Saifuddin tidak mengasihi istri yang pertama. Kasar sekali. Saya tahu cerita itu, saudara. Ini saya kasih tahu kalian. Jangan-jangan kalian ngalamin. Anak-anakmu nggak respect sama kamu. Ingat-ingat, karena kamu tidak memperlakukan ibunya mereka dengan baik. Kedua, kamu sendiri tidak memberi contoh, kamu respect sama orang tuamu. Anakmu nonton. Dua hal itu membuat anak-anak nggak respect sama kamu, saudara. Mau kamu sekaya apapun kasih uang ke anakmu cuma mau uangmu. Ya, tapi dia tidak akan respect sama kamu. Kalau sudah uangnya udah kasihkan, ya sudah kamu dibuang. Tapi kalau kamu tunjukkan kepada anakmu, kamu mencintai ibu mereka, dan kamu memperlakukan orang tuamu di depan mereka dengan baik, mertuamu, termasuk mertuamu, ya, sebelum kamu mati, kamu udah bagi waris dulu supaya jangan ribut. Anakmu tidak akan tidak respect sama kamu. Tidak akan tidak respect. Itu jaminan firman Tuhan, saudara. Kamu pengen selamat, ya, kamu pengen menikmati surga di dunia, semenjak di dunia ini. Sepele, saudara ya. Kamu harus belajar untuk apa namanya hidup takut akan Tuhan, full, ya, berdiakonia, mengampuni. Tanda percaya itu kamu melakukan. Kayak tadi saya cerita sama pastor, kamu percaya, kamu tidak percaya sama saya kok. Ya lain kali gimana? Ya lain kali saya juga puyeng, jadi saya juga bingung nih. Saya mau percayakan ke kalian mau bikin apa. Sekarang kalau saya punya kerjaan kali, terus tiba-tiba dikerjakan, saya dituduhnya human trafficking lagi nanti. Padahal tujuan saya baik kan. Nah, ini saya nggak mau cari-carikan lagi, saudara. Udah saya nyerah. Saya nggak berani nyari-nyarikan kerjaan lagi. Dulu saya berusaha nyari-nyarikan kerjaan. Sekarang saya nggak mau. Sebab nanti kalau saya ketahuan, laporannya masuk, saya akan dituduh human trafficking. Ya kan? Ya buat saya itu hukumannya bisa 10 tahun human trafficking itu. Ya sudah, dan saya tidak akan tolong orang yang tidak aktif di komunitas ini.
Yang orang saya nggak kenal, yang nggak aktif, sorry, saya nggak mau tolong sama sekali. Saya tutup. Kenapa? Itu bahaya buat saya. Saya ngapain? Saya nggak kenal kamu, saya tolong-tolong kamu, saya untung apa? Serupiah pun saya nggak pernah minta uang sama kalian, ya kan? Tetapi itu udah namanya percaya. Tadi percaya, kamu percaya, kamu datang ke saya kayak itu kita pernah ada yang namanya Yusak. Dia datang minta tolong, ya kan? Tapi ternyata kan berkhianat. Nah itu, kamu jangan berpikir orang bisa masuk surga, selamat. Kenapa? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kamu pikir surga itu murahan. Lah kamu sama yang kelihatan aja kamu nggak bisa apa namanya yang kelihatan aja kamu ingkar. Apalagi yang tidak kelihatan, udah kamu bullshit, kamu jangan ngomong sama saya. Yang kelihatan aja kamu ingkar. Apalagi yang tidak kelihatan. Orang tua di depanmu saja kamu tidak bisa hormat. Apalagi sama Tuhan. Bohong kamu. Kamu hanya mimpi, fantasi. Mulailah dari yang sederhana, saudara. Makanya perintah Tuhan, hormati orang tuamu itu penting sekali. Merawat orang tuamu itu penting, lebih penting daripada kamu kasih uang ke gereja. Perpuluhan. Kalau ada pendeta yang ngomong sebaliknya, itu pendeta compong. Itu pendeta edan, saudara. Jangan didengerin, tinggalin dia, saudara. Kalau perlu audit gerejanya, pasti korup itu pendeta. Tak jamin. Ketukan kepala saya, kalau meleset. Pendeta-pendeta yang ngajari kamu untuk ngasih ke gereja lebih dulu daripada ngasih ke orang tua, suruh audit, itu pendeta korup. Jamin itu, saudara. Tidak mungkin meleset yang saya ngomong. Pelihara orang tuamu dulu sebelum kamu ngasih uang ke gereja ke siapapun. Orang tuamu dulu, lihat cukup apa Anda hidupnya. Ya, tunjukkan hormatmu sama orang tuamu dulu. Semiskin apapun kamu. Semiskin apapun kamu. Nanti kamu akan menikmati surga yang ada di dunia ini yang Tuhan sudah berikan bagimu di tanah yang ku berikan padamu. Hormatilah ibu bapamu kan supaya lanjut umurmu dan diberkati di tanah yang kuberikan kepadamu. Kalau enggak, kamu nggak bisa didapat berkat. Kamu nggak bisa dapat tanah perjanjian itu. Kamu aja nggak respect sama orang tuamu. Bagaimana aku memberkati kamu? Dan anak-anaknya akan lihat, mencontoh. Ada dua hal ya. Kasihilah istrimu, teman pewaris. Ya kan? Jadi hormatilah ibu bapamu supaya kamu diberkati dan lanjut umur di tanah yang kuberikan padamu. Tapi ada istri, kasihlah istrimu supaya apa, saudara? Supaya karena dia adalah teman pewaris, supaya doamu jangan terhalang. Tapi dua hal ini ya yang membuat anak-anakmu, kalau kamu tidak lakukan hormat pada orang tua dan mengasihi istrimu, anak-anakmu akan menyanyiakan kamu di masa tuamu. Mungkin sekarang aja udah nggak respect kali. Bener nggak? Ayo, ini siapa yang anaknya nggak respect? Jangan-jangan kamu nggak melakukan dua hal ini. Kurawa, ya, kurawa. Lahir dari nafsu. Bahkan kalau di dunia pewayangan itu, Kurawa itu masih respect sama ibunya ya. Masih hormat sama ibunya. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan orang tuanya. Saudara, ketika ibu saya meninggal, banyak orang menghina saya, katanya saya tidak hormat. Goblok kamu, saudara, saya bilang. Udah mati ngapain saya datang? Kamu kalau ibu sudah mati, kamu mau sembah sujud 100 kali sampai jidatmu berdarah, buat apa? Masih hidup kamu berbakti, kalau sudah mati mau udah dibuang ke laut saja. Masih hidup kamu berbakti, kalau sudah mati kamu nangis kayak apa, mau apa? Banyak orang-orang tolol tuh, saudara ya. Kebanyakan nonton film silat itu. Ya, ibunya mati, kalau perlu dia nerjang badai buat penghormatan terakhir kepada ibunya. Kok ini orang masih hidup dirawat.
Lagi sakit dicebokin, lagi berak dicebokin itu. Iya kan? Bukannya ditelantarin. Kalau sudah mati kamu tangisin mau apa? Kalau sudah mati kamu nggak bisa apa-apa, sudah. Masih hidup, kamu lakukan sekuat tenaga, hormat sama orang tuamu, rawat orang tuamu. Kalau udah mati nggak usah, nggak perlu. Lah buat apa kalau udah mati? Oh, anakmu akan niru. Nanti kalau kamu sudah mati, dia akan merawat kamunya nanti kalau sudah mati. Ya, itu buat apa? Kalau kamu udah mati, anakmu baru ngerawat kamu. Mau begitu? Ya hanya orang tolol yang mau begitu. Selagi masih hidup, saya rawat ibu saya, saudara, sekuat tenaga. Sekarang ada mertua saya. Selagi masih hidup, kita berikan yang terbaik buat mertua kami, saudara, buat mertua saya. Selagi masih hidup, dan kita selalu memperlakukan orang tua, ya, selalu dengan baik, sebisa mungkin, supaya anak-anak melihat. Itu simple, itu rumus kehidupan. Kamu jangan pikir surga itu mudah, kamu cuman mau, oh bertobat sudah selesai, gundulmu peang, saudara. Kamu pikir surga itu kayak pelacur di kali jodoh yang bisa kamu tipu, ngewe nggak bayar, saudara. Ya kan? Kamu jangan pikir, jangan main-main loh. Surgamu itu kamu sendiri yang tentukan. Kalau kamu belajar hormat sama, belajar mengasihi istrimu, anak-anakmu juga sayang sama kamu. Tidak ada rasa nyaman, rasa tenang dari seorang ayah yang mencintai istrinya, melindungi istrinya di depan anak-anaknya. Anak-anakmu tenang. Ya, saudara ya. Kamu ini dua rumus kehidupan, dua rumus surga yang paling gampang. Tapi kamu lalai, lebih gampang daripada nggak utang sama tetangga. Merawat orang tua susahnya apa? Ya, kan dia dulu rawat kamu. Masalahnya memang cilakanya apa, saudara? Orang tuamu sendiri dulu tidak merawat orang tuanya. Ya kan, kamu nggak punya ide bagaimana caranya. Ya, saudara ya. Kamu nggak punya ide caranya gimana tuh. Saudara, kalau kamu nggak hormat sama orang tuamu, suatu hari anakmu juga nggak hormat. Kalau kamu tidak sayang kepada istrimu, anak-anakmu tidak akan respect sama kamu. Itu rumus kerajaan surga. Bukan rumus saya, itu rumus kerajaan surga. Dan saya praktekkan. Dan anak saya selalu saya ajarin. Saya wanti-wanti. Ya, saudara ya. Itulah namanya percaya. Lah, kamu dikasih tahu percaya apa enggak? Percaya. Tapi kamu enggak lakukan, enggak selamat kamu. Enggak selamat, percaya saya. Enggak selamat, kamu jangan ngarang. Lalu selama di dunia saja kamu enggak selamat kok, apalagi kalau sudah mati. Ya kamu minta masuk surga, gundulmu peang. Enggak ada, saudara. Enggak akan. Simple. Hormati orang tuamu, kasih istrimu. Di dunia kamu diberkati, dan terus dalam generasi berikutnya akan membuat surga bagimu. Bahkan ketika kamu mati, kamu akan teruskan. Simple. Sejahat-jahatnya orang, dia hormati orang tuanya. Keluarganya tenang. Surga itu dimulai dari rumah, bukan dari tetanggamu. Kalau surganya ada di tetanggamu, hati-hati, saudara. Nanti bisa ada kejadian Hafsah dan Aisyah jilid 2, saudara. Iya kan? Kalau surgamu ada di tetanggamu itu bahaya. Surgamu itu di rumahmu, bukan di tetanggamu. Ya, saudara ya. Kalau surgamu di tetanggamu itu surganya tetangga kita, saudara. Surga ada di tetangga, ya kan? Kalau surganya kita ada di rumah kita, ya. Surga itu dimulai dari rumah kita, dari hormat pada orang tua, merawat orang tua, dan mencintai ibunya anak-anak kita. Itulah surga, awal dari surga.
Ya, ingat-ingat, kamu akan bahagia. Kalau kamu bilang percaya, lakukan ini. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu bilang percaya, kamu tidak melakukan, ya saya anggap, bukan saya anggap, tetapi sebenarnya kamu nggak percaya, ya kan? Ini kan pengajaran yang simpel, tapi kamu gagal melakukannya. Artinya kamu nggak percaya, jangan ngarep-ngarep surga. Ya, bilang aja insya Allah. Ya, kamu pengen surga, hormati orang tuamu, rawat orang tuamu, kasihi istrimu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan baca recite bersama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, vekol levavka, uvekol nasevka, uvekol miodeka. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu. Ve'ahavta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Silakan Pastor. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Barika Adonai, barika Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, peneluh kami unikat Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, peneluh kami kasih shalom Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya malam dan dinginnya panasnya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya, amin. God bless you semuanya.